daripada dilepas. Kelepasnya cuma kayak sekali 2 kali doang. Sekali doang tadi yang lepas Iya, tadi sekali untuk doang. lobbynya. Wah, DKI Jakarta sih. Wow. Oke. Oke, Bentar. tanpa Roger tapi masih ada link untuk first pick. Aku lagi baca namanya ya sebenarnya. Ya Paloma, Daniel, Arbi Rizal, Thomas, Karsten, DKI Jakarta. Oke. Ada yang kenal mungkin? Sulawesi Barat ini Risdianto, George, Roynaldi, George. Oh, Ada M sama belakangnya. F. Oke. Dan sama ada Ananda Ogi. Ogi. Jadi aku lagi cari ini ada pro player bukan ya? Soalnya kayak aku ragu-ragu kayak DKI Jakarta dan Sulawesi Barat pasti menghasilkan pemain yang banyak, apalagi DKI Jakarta gitu. Udah bukan rahasia lagi, banyak player-player yang terlahir dari DKI Jakarta, dari Bandung, di Jawa Tengah. Ya, banyak sih makanya. Tahu apa gak nih ya, namanya? apa yang aku tunggu dari Prapon ini Apa tuh? adalah meta dari masing-masing provinsi beda-beda. Nah. Itu yang kita lagi nyari sekarang. Dan Povius Esmeralda dikapelin lagi loh ini berdua nih. Iya, banter banget sih mereka langsung tes ngambil dan grok. Oke. Untuk mungkin Ngeharas. bisa membalas apa yang bisa dilakukan oleh Jawhead. Di sini grok juga bisa, mau ngeharas-haras, let's go. Mau ngeseruduk, let's go. Betul, apalagi ada link kan. Ada link bisa diharas dengan power of nature dari Grok. Jadi mereka melewatkan Popol Kupa sebenarnya. Mereka nggak pakai Popol Kupa karena agak tipis Popol Kupanya. Kalau mau coba untuk ngeharas ke daerah sana, jadi di skip sama Sulbar, nggak bakal di pick untuk Popol Kupanya. Bisa jadi masuk ke fase ban and picknya nantinya. Popol Kupa bisa di ban atau bisa juga dilepaskan. Oke. Oh, wow. Oke, dia udah fix pakai Grok yang bisa emang ngeharas purple buff milik Link kan. Itu adalah sasaran utamanya kalau mau menang lawan Link strategi Link itu kayak fokusnya adalah purple buff sebenarnya kan Om. Betul. Tapi Benedetta di-ban oleh Sulbar, yang dimana menurutku gak efisien sih Klar. Kalau dia nge-ban Bene, mereka udah punya Povius, mereka sudah punya satu hero yang bisa ngebuat pergerakan dari Benedetta sia-sia. Jadi ya sayang aja sih, tapi ya mungkin lebih respect ya. Balik lagi pernah ketemu nih mungkin Atau pernah lihat player-playernya. nih. Iya. Oh ini mungkin ada di leaderboard nih, top-topan nih. Nah ya kan. Respect is the key. Kunci Betul. kemenangan adalah saling ya harus nge-respect juga. Tapi dari DKI Jakarta ada Kagura yang di-ban. Oke, Kagura gak pengen ada satu burst damage masuk ke sana. Mereka juga sudah amanin Lunox-nya. Biasanya itu kayak satu pasangan juga, kiri Lunox, di kanan ada Kagura, biar bisa seimbang dari segi burst damage-nya. Tapi DKI mereka gak mau memberikan satu buah source burst magic ke arah dari Sulbar, jadi di ban juga. Dan yang terakhir adalah Alice, hero yang bisa scale out di late game. Bakal sakit banget pastinya. Dan juga dari DKI Jakarta, last ban mereka cepet banget ya, Selina. Gak pengen berhadapan dengan Grok dan juga Selina. Tapi Popol Kupa masih ada. Tapi Eudora, Wow. Sulbar. Belum di lock sih Om, masih menimbang-nimbang juga. Tapi kalau adanya Eudora di sini menurutku cakep juga sih. Ya linknya gak bisa. Modiar Iya linknya lagi turun, Tempest of Blade udah hilang tinggal pedang, maksudnya tinggal pedang gitu. Kan orangnya gak tahu di mana orangnya. antara kabur kalau nggak ya Modiar ya Om. Iya, cuma 2 aja tuh kemungkinannya. Tapi Eudora juga tipis sih. Dan Eudora bukan tipe magic yang bisa ini kan, nggak clear wave cepet. Betul, jadi ada kemungkinan juga tergantung nih gimana masuknya. Link juga bisa menghunus langsung ke Eudora. Kalau skillnya udah nggak ada ya Linknya bisa dengan makin pede. Siapa ini? Kan lembek banget kan Eudora, nggak punya escape mechanism juga kan. Jadi apalagi DKI Jakarta 2 pick terakhirnya ini yang ditunggu-tunggu bawah kan. Iya, Beatrix. Beatrix. Nah, aku bertanya-tanya di Prapon ini kemana nih Beatrix ya? Apa Di DKI Jakarta Om. Ternyata DKI Jakarta yang sadar ya. Oke. Karena burst damage dari Beatrix itu gede banget. Dan ini mid lanernya Barats. Barats yang bakal lama di depan, di belakangnya diisi dengan Nibiru's Passion dari arah belakang. Dan itu efeknya sama kayak Chang'e, cuma dia melebar. Kalau Chang'e kan dia memanjang ke belakang. Kalau ini dia melebar, jadi otomatis positioning dari Sulbar ini harus mundur ke belakang. Gak bisa langsung maju nabrak lagi. Kalau mau coba untuk maju nabrak sakit banget. Tapi ya mereka mau mundur pun ada Link di situ yang siap untuk menangkap di belakangnya. Jadi kayak ada kiper dan ada strikernya gitu loh. Betul. Tinggal dari Sulbarnya ini, golongan mereka ini dari Sulbar susah buat bersihin lane. High ground defense-nya hampir dipastikan sulit banget. Jadi kalau sampai sudah ada support minion
ini bisa dipres oleh DKI Jakarta. Ulala, tapi dengan adanya Barat juga dengan DKI Jakarta gampang banget buat misahin satu hero dari sana dan mendapatkan inisiasi pula. Tapi kita nggak tahu sih seperti apa di game yang pertama. Dua-duanya pasti masih harus punya waktu beradaptasi satu sama lain, membaca atau memetakan kekuatan dari lawannya masing-masing. Inilah dia di game pertama, match ketiga untuk hari ini 16 besar Om. Yes, 2 langkah sebelum masuk ke ini ya, semifinal berarti. Ya benar, karena ketika mereka ada di top 4 otomatis sudah kelok. Mereka bakal langsung go to Papua. Nah, itu Orang dia. bisa Pon Access Papua 2021. Mari kita gaskan di game yang pertama dari Best of 3 Series. DKI Jakarta melawan tim Sulawesi Barat. Iya, Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Tadi kita susu semua sih. Soalnya Sumatera, Sulawesi. juga ya. Tadi Sulawesi Betul Utara juga udah ya. masuk loh. Ya udah, makanya ini menanti wakil Sulawesi yang lain nih. Siapa tahu menang lawan DKI Jakarta kan, dan tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya. Tapi ya kalau kita lihat untuk fight-nya yang terjadi di bottom lane, ini yang paling penting adalah Povius level 1 sampai 4 bakal menang lawan Barat, bakal bisa dipres habis-habisan juga. Sementara lihat bagaimana pergerakan dari Sulawesi Barat. Apa yang terjadi tadi, Linknya langsung melompat ke bagian sana. Yapaloma bisa dapetin satu buff first blood yang sangat cepat sekali. George F tumbang, demikian juga dengan groknya Rizdianto juga tumbang. DKI Jakarta bermain dengan sangat agresif. Ya, agresif untuk melawan atau menghadang agresivitas yang bisa dimiliki oleh Sulawesi Barat ketika defense terbaik adalah untuk menyerang. Boleh lagi diingat karena Ceiling nggak mau digangguin, nggak mau gerakannya diganggu oleh Sulawesi Barat. Mereka yang gerak duluan, Betul. mereka yang ngeganggu duluan. Dan ini awal yang sangat enak untuk DKI Jakarta, mulus banget untuk early mereka yang dapetin 2 poin kill sekaligus. Lalu otomatis dari landingnya agak sedikit tertatih-tatih nih Om. Oh yes, karena Rogernya di ban sih tadi, aku baru sadar ya, di ban di first phase tadi. Jadi ini menyisakan kayak hero-hero pilihan buat Sulbar ini tipis-tipis semuanya, dan tahan dulu sebentar George F. Berusaha untuk memberikan satu buah damage tadi, transfer sudah dilepaskan juga, tapi Rizdianto tampaknya tidak akan bisa pulang, dikejar oleh Yapaloma dan sudah masuk ke sana. Tempest of Blade dilepaskan dan tumbang juga, satu tumbang. Yapaloma masih akan bisa berlari kembali ke belakang Thomas, very low HP dan tumbang juga untuk Thomasnya. Tapi lihat dari Yapaloma hopping dari satu dinding ke dinding yang lain, sedang parkur. Ya, dia lompat-lompat ke sana kemari, dan ini yang mungkin gak disangka oleh Sulawesi Barat ketika rotasi dari Yapaloma ke area atas itu cepat banget dari area bawah tengah. Ini adalah Link. Dia rotasinya sangat-sangat cepat, movement speed-nya juga. Jadi inisiasi apapun yang dilakukan teman-temannya ada eksekutornya. Betul, tinggal masuk aja kayak tadi kan kita lihat bagaimana dia mudah banget Tempest of Blade, ngambil pedangnya, defense sword kembali. Dia dapat level 5 lagi. Si George baru level 3, gawat nih. George ini dikejar-kejar terus, dan begitu pula dengan adanya Grok yang nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ada terlalu low. Thomas terlalu maju ke arah depan, tapi Tengo itu damage besar banget dari Daniel. Magic Missile-nya mendapatkan 2 poin sekaligus. Tempest of Blade menghujani ke area belakang, so George-nya masih bisa selamat. Dan teman-teman dari DKI Jakarta tiba-tiba harus kehilangan begitu banyak. Masih mau lagi kah dari Cyclone Eye-nya bisa ngesot? Arby pun kabur dan selamat. Oke, ada satu spell yang cukup unik berarti aku lihatnya sekarang, Roynaldi. Povius dia, kalau kita tahu biasa Povius itu ada flame shot, ada execute. Ini pakai flicker tadi, dan dia bisa kabur untuk mengejar ataupun dia bisa kabur untuk menghindar. So, Karsten di top lane masih bisa bertahan hidup. Recall sebentar, harus berhati-hati juga karena Eudora sudah mengarah ke sana. Sementara untuk wave mininya belum ada yang mencegah sama sekali, tapi triple kill yang tadi diperoleh George F itu udah cukup banget sih. Dia kembali ke dalam permainan seharusnya dengan item yang lebih cepat lagi diamankan oleh Hyun Shin. Ya, si Junshinnya juga udah mulai mengejar ketertinggalannya dari Yapaloma, tapi Yapaloma ngedapatin turtle membuat dia menjauhkan dirinya. Ini makin sulit untuk kejar, kayak baru menit ketiga tapi perbedaan networknya udah sampai 2000, dan teman-teman dari DKI Jakarta seperti nggak mau ngasih napas pula. Begitu pula dengan Sulawesi Barat, dari top lane mencoba untuk melakukan push ke area atas, tapi balance of order melamatkan Karsten dari pengejaran tim Sulbar. Iya, dan lihat bagaimana di sini. Ya, gerakan dari Sulbar yang coba tidak di mirror sama sekali sebenarnya, dan Andre dalam bahaya. Dia harus mundur ke belakang, dicek yang pas banget. Unstoppable Force, dan sampai jumpa. Demikian juga dengan Andrew yang tumbang di tangan dari Lunox.
Tapi nggak cuma di area top lane, di area bottom lane ada Daniel yang lagi ngerusuh terus-terusan membuat fokus dari Sulawesi Barat. Oke, ini yang kelihatan, ini lagi ngurusin jungleku. Mereka berusaha untuk ngehentiin Daniel, tapi ternyata tidak. Tadi di area atas dengan sabarnya bersembunyi dalam bas, umpet-umpetan baik, nggak mau kelihatan dan tiba-tiba jedar. Maju ke area depan, sekarang top lane-nya Gold Seed sudah hilang, Ejector lagi-lagi memberikan umpan yang sangat baik untuk teman-temannya. DKI Jakarta mendapatkan 2 poin kill dari area top lane, masih dikejar. Tempest of Late dikeluarkan, mencoba untuk mengamankan satu. Anandologinya dari Eudoranya belum sempat untuk di take down. Begitu pula dengan Dia Paloma, begitu low semuanya, tapi dengan cerdasnya mereka mundur. Iya, tempo permainan yang cepat dipegang oleh DKI Jakarta. Mereka punya lane-nya dipakai oleh Yapaloma yang kita tahu banget bagaimana itu Yapaloma sangat licin sekali, dan bukaan dari teman-teman yang lain membuat pemain Sulbar yang kehilangan HP-nya harus berhati-hati banget, karena Yapaloma bisa saja muncul dari arah belakang juga. Tahan dulu sebentar, kali bottom lane-nya ada Daniel seorang diri juga yang mencoba untuk bertahan hidup, dan itu adalah Barat. Dia sangat sustain sekali. Sementara Andrew dilompati saja satu kali oleh Yapaloma tadi. Harus kehilangan seperempat HP banyaknya dari anggota-anggota Sulbar. Oh, dan dengan cepatnya pula Thomas sudah berada di area bottom lane. First karena siapa belum dikeluarkan, tapi Rizdianto yang tumbang terlebih dahulu. Dia ada di area depan memakan damage 4 member dari DKI Jakarta. Di area bottom lane sudah terbuka pula, dan Sulawesi Barat memaksimalkan potensi ini untuk mendapatkan purple buff dari Yapaloma. Kebingungan kenapa purple buff-nya digangguin, tapi teman-temannya langsung merespon ke area bottom lane-nya. Mulai ditarik ke area tengah, purple buff-nya dicolong, dan Thomas pun menjadi bonusan bagi Sulawesi Barat. Gak cuma purple buff, tapi juga Thomas yang mereka dapatkan. Yes, dengan Eudora yang bersantai di dalam semak-semak tadi, satu bola lightning ball Thunder Wrath juga mengarah mendapatkan Thomas. Top lane-nya sedang lagi diganggu. Sekarang ada wild charge dilepaskan ke bagian depan, tapi tidak kena follow up sama sekali dari bagian belakang. 3000 untuk selisihnya, tapi Sulbar mereka akan berusaha untuk mengejar ketertinggalan mereka. Sayang sekali junglernya harus ditumbangkan dengan Yapaloma, dan double kill untuk Yapaloma di bottom lane. Teman-teman, ini lagi kita lihat ada Thunder Spread yang sudah dikeluarkan, tapi Ejector langsung mengumpankan dari Eudoranya ketangkep. Yes, itu dia combo dari Joehead dan juga Eudora yang kita tahu level 2 sudah aktif lightning ball, Thunder Wrath, Ejector. Dan terjadi ternyata untuk anggota DKI Jakarta sendiri. Dari segi elimination pointnya juga hanya terpaut 7 saja. Jadi untuk Jakarta, DKI mereka masih bertahan di sana. Sedangkan kali ini juga apakah Sulbar, Roynaldi bakal bisa escape? Masih bisa karena dia punya flicker ternyata, dan flicker lah yang menyelamatkan Povius tersebut. Tapi secara objektif ya, DKI Jakarta mereka benar-benar memberikan pressure yang luar biasa. Ya pastinya, karena mereka tuh maju lagi terus-terusan. Thomas sebagai inisiator yang sangat baik, tapi Soul Blade hanya untuk melawan defense saja, tapi tak cukup untuk kabur dari Sulawesi Barat yang mau membalas, mempanis apa yang dilakukan oleh DKI Jakarta karena telah menghancurkan, telah mengobrak-abrik turret mereka. Dan sekarang di area tengahnya Daniel terperangkap dengan adanya barrier yang dikeluarkan oleh Grok di area Purple Bomb. Diseruduk sekalian, langsung aja komit ke area Daniel, tapi untuk bertahan lagi flickernya masih cooldown, dan dari Ejector tepat langsung ke area belakangnya. DKI Jakarta mereka kalah jumlah, mereka hanya bertiga saja melawan 5 member dari Sulawesi Barat yang mana satu persatu mulai hilang dari DKI Jakarta. Villain Soborder dikeluarkan, tapi dari Roynaldinya sekarang posisi saat tidak baik. Tempest of Late untuk mensegel satu poin kill atas Poveus, dan teman-teman dari Sulawesi Barat 2 member melawan satu link. Linknya tak bisa selamat. Posisi, timing, dan kalkulasi yang kurang tepat dari Yapaloma. Wow ya, dan dia berhadapan dengan lebih dari satu pemain tadi, jadi susah banget untuk bisa langsung men-secure poin killnya. Dan Sulbar ini mereka nge-reset semuanya. Lihat bagaimana dari goldnya yang tadi 3000 sekarang tinggal 1000 juga, dan sedang dikejar. George F dengan Thrashless-nya, dengan isu-isu yang dipakai oleh dia, bisa memainkan timing yang pas untuk menghindari dari adanya serangan Tempest of Blade. Jadi pas banget tadi untuk pemain-pemain Sulbarnya. Mereka juga untuk late gamenya, insurance mereka bakal masuk dari Povius bersama dengan Esmeralda. Pastinya RB Rizal di sini nggak boleh tinggal diam. Kita masih menunggu gerakan dari Beatrix. Apa yang terjadi untuk Beatrixnya? Karena di bagian garis depan Daniel ini udah tryhard banget. Dia udah nge-backup, dia udah mencoba untuk memancing semua source skill masuk ke dia.
dengan adanya huge guy pasif dari Barat sendiri. Dan Danielnya tuh lihat, dia berani banget sih om di depan. Iya, udah Emang jalannya ya udah, ditutupin, nggak tinggal bisa pulang. teman-temannya. Tapi apakah di sini ada miskomunikasi teman-teman yang nggak siap? Karena sekarang teman-temannya di area tengah nih. Kalau tadi Sulawesi Barat komit ya, itu Daniel, ya untung masih ada flicker juga sih. Cuma kayak, ya bisa aja Daniel ke pick off. Dengan keberanian dia di depan bersama dengan Thomas Lord. Sudah berhasil dieliminasi, sudah berhasil diamankan ketika ada 2 member dari DKI Jakarta yang menarik perhatian, yang mengalihkan perhatian dari Sulawesi Barat. Yes, dan lihat bagaimana dari DKI Jakarta sekarang mereka mendapatkan Lord yang pertama. Mereka masih tetap bermain objektif dan pastinya Daniel, kita tahu banget dia sangat berani berada di garis depan karena dia punya Guardian Helm. Dia masih punya Immortal sekarang. Dia akan jauh lebih pede untuk berada di garis depan. Sebagaimana dari Daniel sendiri harus berhati-hati kalau sampai di ke pick off juga. DKI Jakarta mereka tidak akan punya satu buah hero yang cukup tanky karena Thomas di sini ditugaskan untuk berperan sebagai roamer untuk menculik saja, bukan sebagai tahan badan. Sebagaimana kita melihat Daniel 1 lawan 2, 1 lawan 3, 1 lawan 4. Yuk, terus. Yuk. Gas terus di area atas juga Arby punya damage yang sangat besar. Oh, Thomas, tidak bisa. Ada Purify yang dimiliki oleh Esmeralda atau Andre di area top lane. Satu Purify tak akan bisa digunakan lagi. Begitu pula dengan Flicker yang dimiliki oleh Arby om. Udah kepake semuanya. Yes, dan masih akan berusaha untuk mendapatkan mid inhibitor kali ini sudah ada serangan dari DKI Jakarta. Apakah bisa naik ke atas mega kill? Ternyata ada balasan yang dilakukan, didapatkan oleh Sulbar, tapi kill demi kill balasan yang terjadi. Tempest of Blade ke bagian base belakang Sulbar, double kill diamankan. Triple Dan kill. lihat bagaimana Lingya Paloma mendapatkan kill yang ketiga. Dan dia sekarang ini berada di atas dan dia selamat dengan tetes darah yang sangat tipis. Dia nggak Masuk. mau, dia mau maniak. Dia kalau bisa dapetin Seves ya itu turret dihitung Seves. Nah, dia ingin ngedapatin hal ini om. Dan Maniac didapatkan oleh Link yang dia tahu betul perhitungannya sangat tepat. Dan di DKI Jakarta mereka ingin ngedapetin game ini. Dan inilah dia game pertama untuk DKI Jakarta. Yes, dan lagi ya. Ini tiap provinsi mungkinkah selalu ada perwakilan Link gitu kan dari masing-masing provinsinya, karena nih Link dari Yapaloma sendiri sangat licin ya. Ada beberapa momen memang dia bisa ditangkap di garis depan, tapi semuanya juga terbayarkan gitu loh ketika base dari lawannya pecah sekarang. So itu dia, dan kita lihat dari item build-nya Link-nya udah selesai semua ya.